Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini ditulis oleh Manavila yang berjudul tentang kisah sudah kaya malah selingkuh dengan siluman. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu saya peringatkan untuk kalian semua juga bahwa semua nama sudah disamarkan karena untuk keamanan bersama ya teman-teman, karena itu merupakan sebuah privasi. Nah, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya dan gunakan earphone terbaik kalian untuk mendengarkan cerita kali ini agar kalian mendapatkan kualitas audio yang lebih baik dari sebelumnya. Mari kita langsung saja mulai ceritanya. Bagi yang merantau, entah karena menempuh pendidikan maupun bekerja, mudik atau pulang kampung saat lebaran adalah keharusan. Pulang dari perantauan setahun sekali dan berkumpul bersama keluarga adalah momen sakral yang tidak boleh dilewatkan. Di sisi lain, karena keadaan atau memang sekedar tidak ingin, ada mereka yang tidak pernah mudik dalam periode waktu yang cukup lama. Pada malam 9 Mei 2021, sebut saja namanya Taufik dan Sukarjo, berada di kedai kopi kecil yang berlokasi di Jalan Gelagah Sari, Yogyakarta. Mereka duduk melingkari meja kecil, berbagi cerita sembari sesekali menikmati minuman yang ada di atas meja. Suara mereka tidak terlalu keras, tetapi sesekali harus sedikit berteriak karena deru kendaraan yang lalu lalang sangat mengganggu telinga. Taufik dan juga Sukarjo adalah dua orang asal Wakatobi. Taufik berasal dari pulau kecil bernama Lemanggau, sementara Sukarjo berasal dari Pulau Tomia. Dua pulau yang pasti sangat asing di telinga sebagian besar orang. Mereka berdua lahir di Wakatobi, pun orang tua mereka juga asli Wakatobi. Sejak SD, Taufik sudah merantau. Sewaktu kelas 4 SD tahun 2009, ia pindah ke Maluku, di Seram tempatnya. Baru setelah itu di tahun 2012 pindah ke Papua. Di Sorong, tetapi bagian kabupaten yang jauh dari kota, Taufik tinggal dengan kakak sepupunya, sementara kedua orang tuanya tinggal di pedalaman di Kabupaten Maibrat yang isinya hutan semua. Bagi Taufik, tidak berkumpul bersama keluarga adalah hal yang biasa baginya. Ia tinggal bersama kakak sepupunya, sementara ketiga kakaknya merantau di tempat berbeda-beda. Pun kedua orang tuanya tinggal di pedalaman untuk bekerja. Menurut Taufik, orang tuanya memiliki prinsip agar semua anak mereka mengenyam pendidikan tinggi, karena hal itu tidak didapat oleh orang tuanya. Ayah dan juga ibunya itu tidak berpendidikan, makanya mereka bekerja keras dan rela jauh dengan anak-anaknya demi mencari uang dan membiayai mereka semua. Lagi pula merantau adalah tradisi keluarganya Taufik dan semua keluarga di Tomia atau Wakatobi keseluruhan. Dengan konsep hidup seperti itu, maka ritual mudik saat lebaran tiba adalah hal yang sangat asing bagi Taufik. Ia tidak memiliki alasan untuk pulang ke keluarganya, karena istilah pulang ke keluarga akan menjadi permasalahan lainnya. Keluarga mana yang harus dijadikan tempatnya pulang? Apakah ke tempat salah satu kakaknya, ke Tomia, tempat ia dilahirkan, meski sudah tidak memiliki kerabat dekat di sana, ke Seram, tempat ia pernah bersekolah sewaktu SD dulu, atau ke Papua? Apakah ke tempat kakaknya ataupun kakak sepupunya di Sorong, atau ke tempat ayah dan ibunya di pedalaman nun jauh di sana? Keluarganya saling terpisah dan masing-masing dari mereka juga tidak pernah melaksanakan ritual mudik saat lebaran. Tidak ada satu titik untuk yang dituju. Dan untuk apa berkumpul setahun sekali saat lebaran? Bukankah tujuan merantau adalah memiliki hidup masing-masing dan bertahan apapun kondisinya? Menurut Taufik, kebanggaan paling besar di Wakatobi adalah merantau. Tidak jadi soal apa yang dilakukan di perantauan,
Yang jelas semakin jauh dan semakin lama, maka derajatnya akan semakin tinggi di mata masyarakat sana. Level paling tinggi adalah mereka yang merantau dan tidak pernah kembali lagi. Dan bagi keluarga yang tinggal merantau, sudah pasti mereka merelakan bahwa kecil kemungkinan mereka akan melihat dengan dia yang merantau. Mau sukses atau hancur di perantauan itu tidak jadi soal. Merantau adalah kebanggaan tersendiri. Makanya, jika ada yang merantau dan sering pulang kampung, itu belum merantau menurut dia. Bisa jadi bahan olok-olokan warga sekampung. Taufik sendiri memiliki pemikiran yang sama dengan mayoritas warga di kampung halamannya. Taufik sudah memutuskan merantau ke Jogja dan tidak ada alasan untuk kembali pulang ke kampung halaman. Lagi pula ia tidak tahu harus pulang kampung kemana. Pulang ke Tomia? Sudah tidak kenal siapa-siapa di sana. Ke Maluku? Tidak punya siapa-siapa juga. Ke Sorong? Belum tentu keluarga kumpul. Lagi pula kakak-kakaknya juga merantau jauh-jauh dan tidak pernah pulang. Untuk apa dirinya pulang? Bagi Taufik, ketika memutuskan untuk merantau, maka dia sudah menyiapkan diri untuk benar-benar berpisah dengan keluarganya. Saat Taufik sudah pergi dari rumah, maka ia punya kehidupan sendiri, dan itu harus dijalaninya sungguh-sungguh. Taufik harus rela melupakan keluarga, karena bagi keluarganya mereka juga akan merelakannya. Kalau sebentar-sebentar harus pulang, lalu di mana esensi merantaunya? Merantau itu bukan sekedar pergi dari rumah dan kembali seminggu atau sebulan, atau setahun sekali, itu hanya main-main. Kehidupannya Taufik sejak menginjakkan kaki pertama di Jogja, semuanya tidak mudah. Taufik yang berasal dari daerah yang sangat tertinggal, dan begitu sampai di Jogja tahun 2017 silam, ia kaget bukan main. Semua informasi harus ia serap dengan begitu cepat. Di Jogja juga, itu adalah pertama kalinya ia memegang yang namanya laptop. Karena di daerah asalnya, entah itu Tomia, Serang, atau Sorong, laptop dan segala teknologi yang di daerah Indonesia lain adalah hal yang biasa. Bagi dirinya dan warga di sana itu stratanya tidak jauh berbeda dengan makhluk-makhluk mitologi. Dipercaya ada, tapi tidak pernah menyentuh. Bayangkan laptop dan juga jin berkaki satu, itu derajatnya sama di mata mereka. Dengan akses pengetahuan yang membludak semenjak sampai di Jogja, Taufik merasa harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia merasa harus belajar banyak, yaitu banyak hal yang juga untuk mengetahui lebih dari sekedar ilmu. Sia-sia kalau ia sudah di Jogja dan hanya belajar sedikit hal. Taufik bertekad harus benar-benar pintar agar kerja keras ayah dan ibunya tidak sia-sia. Ketika membahas kerja keras ayah dan juga ibunya Taufik, mereka mengirimkan uang ke anak-anaknya yang terpencar di berbagai pulau dengan mengirim paket yang isinya uang ke alamat semua anak di pulau-pulau berbeda itu, termasuk ke lokasi Taufik. Mereka bekerja dan menyimpan uang dengan manual tanpa disimpan di bank. Ya iya, di pedalaman sana kan tidak ada bank, tetapi akhir-akhir ini ada konsep kirim lewat warung gitu. Jadi ayah misal ingin mengirim 1 juta ke Taufik, beliau tinggal ke warung yang sudah menyediakan jasa itu, menyerahkan sejumlah uang ke warung, lantas pemilik warung mengirimkan ke warung terdekat dengan lokasi Taufik yang juga memiliki jaringan. Per tahun 2021, sudah 4 tahun dia tidak pulang kampung, tidak ke Wakatobi, tidak ke Maluku, pun tidak ke Sorong. Ia ingin menyelesaikan segala urusannya di perantauan. Pun ketika selesai dengan pekerjaannya, ia belum berencana kembali. Ia memiliki rencana panjang tentang kehidupannya dan pulang ada di daftar terakhir rencananya dengan semua hal yang ingin ia raih itu. Taufik yang memang kecilnya sudah terbiasa jauh dengan keluarga, jadi hal-hal seperti rindu itu tidak terlalu mengganggu. Apalagi sinyal sangat susah didapat di pedalaman Papua sana, sehingga komunikasi melalui telepon juga terganggu. Kalau ibu mau telepon, beliau harus jalan ke depan rumah mencari-cari sinyal.
baru bisa menelepon. Itu juga kalau kebetulan Taufik sedang bisa mengangkat. Kalau pas tidak bisa, ya tidak terangkat. Di sisi lain pernah ia coba menghubungi orang tua melalui sambungan telepon dari Jogja, juga masalah lainnya. Kalaupun Taufik yang telepon duluan, itu kemungkinan besar tidak bisa. Mereka, ayah dan ibu Taufik, mencari sinyal untuk menelepon. Artinya meluangkan waktu, sementara jika Taufik yang telepon, kan belum tentu sewaktu mereka ada sinyal. Bagi Taufik, telepon juga adalah godaan terbesar untuk urusan merantau. Dulu sebelum ada telepon, orang merantau itu benar-benar fokus dengan kehidupannya. Sekarang karena komunikasi sudah gampang, ya meski pada kasus Taufik tetap susah, itu justru menjadi godaan untuk pulang. Lebaran tanpa keluarga itu biasa ia bertekad untuk tidak pernah kembali lagi ke kampung halamannya. Sayangnya ia harus termakan rasa rindu karena menjalin komunikasi baik melalui sambungan telepon dengan keluarganya. Sama halnya dengan Soekarjo yang sudah mantap hati merantau dan entah jadi apa saja di perantauan, tidak mau pulang kampung. Malahan kalau bisa baru kembali setelah semua orang lupa ia pernah ada di Lemangau. Tapi karena menjalin komunikasi baik dengan orang tua di kampung, ia terkadang rindu untuk pulang. Tekad Taufik merantau dan tidak pernah pulang runtuh karena selalu menjalin komunikasi dengan keluarga. Ia lantas selalu pulang kampung setiap lebaran tiba. Membelah lautan dari Surabaya ke kampung halamannya. Akan tetapi 2 tahun ini tidak bisa mudik. Alasannya sederhana karena pemerintah memang melarang mudik lebaran sejak tahun lalu dan berlanjut ke tahun ini. Bagi Soekarjo bahwa lebaran di perantauan, meskipun ia sudah terbiasa jauh dengan keluarga, tetap menyisakan rasa senyap di hatinya. Dulu sudah mantap merantau dan siap kalau harus bertahun-tahun tidak pulang. Ternyata giliran tidak bisa pulang pas lebaran tahun lalu, rasanya malah sepi dan sedih banget. Efek setiap tahun pulang, jadinya sewaktu tidak bisa pulang, pasti penasarannya dan juga perasaannya juga campur aduk. Pada tahun ini Soekarjo sebenarnya sudah memiliki rencana pulang jauh-jauh hari, akan tetapi larangan mudik dari pemerintah membatalkan semuanya. Akan tetapi Soekarjo masih bisa mengatasi perasaan campur aduk karena tidak bisa mudik 2 lebaran berturut-turut. Soekarjo sekali lagi menegaskan bahwa jika sudah bertekad merantau, artinya ia sudah memiliki kehidupan sendiri dan tidak begitu terikat dengan keluarganya. Kalau merantau karena kuliah, ya urusannya pasti sebatas minta duit. Selepas itu, ia dan juga keluarga sudah memiliki kehidupan masing-masing. Bahkan level ekstrimnya, kalau Soekarjo memang tidak bisa bertemu dengan keluarga lagi, yaitu resiko yang ia ambil dan tidak ada masalah dengan konsep itu. Merantau adalah bagaimana ia menjadi manusia mandiri dengan segala permasalahan yang ia terima. Dulu sewaktu kecil ada ungkapan, merantaulah seperti dia, sambil menunjuk ke orang yang merantau begitu lama dan tidak pernah kembali. Merantau sampai benar-benar hilang kabar. Entah sukses, entah menderita, semuanya tidak jadi soal. Inti dari merantau adalah memilih hidup sendiri apapun itu. Sampai akhirnya keduanya menemukan jodoh di tanah rantau. Soekarjo yang kembali ke kampung beserta keluarga kecilnya, sementara Taufik masih betah di rantauan. Ia sangat bersyukur akhirnya ada orang yang mendampinginya. Namun, di usia pernikahan yang waktu itu menginjak 4 tahun, apa yang diharapkan tidak sesuai ekspektasinya. Ternyata berkeluarga itu kebutuhannya sangat banyak. Istrinya minta ini, minta itu, dan mereka pun belum dikaruniai momongan. Sementara penghasilan yang didapat Taufik tidak seberapa. Di tahun itu, yang dimana kebutuhan pangan melonjak tinggi membuat Taufik kewalahan. Sebelumnya, Taufik ini mempunyai usaha yang bisa dibilang berhasil. Usaha coffee shopnya diminati banyak mahasiswa perantauan. 24 jam kedai itu dibuka untuk melayani para pengunjung. Namun usaha itu sekarang tinggal lama.
lantaran sudah banyak pesaing. Entah kenapa sekarang pria berkumis tebal itu selalu gagal dalam menjalankan bisnis. Sudah banyak bisnis ia coba lakukan, mulai dari bisnis retail, jualan baju, hingga bisnis properti, semuanya hanya mendatangkan kerugian. Belum lagi akibat yang ditimbulkan, tumpukan utang yang terus perlu untuk dilunasi. Istrinya juga kelaparan. Bahkan istrinya yang memang tergolong matre sempat mengancam ingin bercerai kalau Taufik tidak kunjung mendapatkan pekerjaan lebih layak, dan benar saja, ancaman itu amat menghimpit lantaran orang tua dari sang istri ikut-ikutan. Suatu hari, seseorang yang Taufik kenal dari tempat kerja sebelumnya datang menemuinya. Ia bilang bahwa saat ini, "Kamu dagang bakso saja, Fik," ujar temannya Taufik lantaran para pedagang bakso kerap menggunakan daging tikus untuk membuat laris dagangannya. Maka, mendengarnya, Taufik melihat hal itu sebagai salah satu peluang yang menjanjikan untuk mendapatkan uang. Daging itu tentu saja bukan hanya untuk dicampur, tetapi supaya laris, para pedagang harus melakukan serangkaian ritual pesugihan yang benar-benar sesaat sebelum mencampurkan daging itu dengan adonan daging yang mereka punya untuk membuat bakso. Ia ingin kaya dengan jalan mencari pesugihan. Berhasilkah upayanya? Hidup miskin tanpa iman membuat Taufik terjerumus jalan sesat. Ia ingin mendapatkan kekayaan secara instan, bermula dari ajakan teman kerjanya itu untuk melakukan laku tirakat di Candi Curut. Tempat itu bukan bangunan candi, tapi batu besar berlumut di bawah pohon beringin tua. Tempat itu dianggap wingit karena sering muncul penampakan binatang curut alias tikus berukuran raksasa. 3 hari 3 malam Taufik menjalani laku tirakat dengan duduk bersila bertelanjang dada. Hari pertama dan kedua tanpa godaan yang ekstrim. Barulah pada malam ketiga, saat tubuhnya terasa lemah, ia dikeruputi ribuan tikus berbagai jenis. Namun demikian, Taufik menghadapinya tanpa rasa takut karena didorong oleh keinginannya untuk menjadi orang kaya. Esok harinya tiba-tiba, sebuah kantong kain berwarna hitam sudah ada di pangkuannya. Ketika dibuka, kantong itu berisi lembaran-lembaran uang tidak terhitung banyaknya. Taufik gembira bukan kepalang dan tanpa pikir panjang bergegas meninggalkan tempat itu. Dalam pikiran, ia telah kesampaian menjadi orang kaya raya. Sampai di rumah, belum sempat menggunakan uang yang didapat dari Candi Curut, Taufik kedatangan tamu, teman lama di masa kuliah. Kita sebut saja namanya Arfan. Ia sudah lama tinggal di Yogyakarta. Kedatangannya memang sengaja menemui Taufik dan teman lainnya untuk mencari donatur pendirian yayasan sosial yang dirintis. Sebenarnya Taufik enggan menanggapi ajakan itu, tapi Arfan yang santun dan alim membuatnya segan sekali. Apalagi dirinya yang sudah merasa kaya mendadak, dengan entengnya menyatakan akan menyumbang dalam jumlah banyak tanpa menyebut dari mana asal uang itu. Taufik segera mengambil kantong hitam membawanya di hadapan Arfan. Tiba-tiba Taufik merasa tangannya yang memegang kantong bergetar saat dirinya mengucap alhamdulillah. Begitu pula ketika Arfan membaca basmalah hendak membuka kantong hitam. Taufik kaget dan melongo melihat isi kantong itu, karena bukan uang melainkan lembaran-lembaran daun beringin. Taufik hanya geleng-geleng kepala tidak percaya. Kok bisa jadi daun? Tadi saya lihat lembaran uang ratusan ribu kok. Suara kagetnya Taufik pun didengar oleh sang istri dan mertuanya. Sementara Arfan yang saat itu tidak tahu apa yang terjadi pun akhirnya memutuskan pamit, tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga orang. "Lah kamu tuh gimana, Fik? Katanya sudah kaya, tapi mana? Uangmu aja jadi daun kering kayak gitu. Coba deh kalian cari pesugihan yang mujarab. Terus untungnya buat buka usaha ternak lele aja. Enggak usah buka usaha bakso, ribet banget." Taufik yang mendengar itu pun hanya bisa menghela nafas berat. Di hari itu juga, Taufik pergi menemui temannya, yaitu teman kerjanya yang mengantarkan dia ke Candi Curut. "Wah, pantas saja uangmu itu berubah jadi daun. Kamu itu ritualnya nggak lengkap, Fik. Lah terus aku harus gimana? Gini aja deh,
Coba kamu datang ke Gunung Purba, sekalian ajak istrimu, dan lakukan semua ritual yang dianjurkan, jangan main kabur aja. Pagi-pagi buta, Taufik dengan istrinya, Marfu'ah, berangkat ke sebuah gunung purba dekat kampungnya. Gunung purba tersebut sudah tersohor menjadi pusat pesugihan. Banyak orang datang tidak kenal agama hanya untuk meminta rezeki. Pagi itu Taufik dan juga Marfu'ah ingin kaya raya. Mereka rencananya akan buka usaha ternak ikan lele. Seperti saran dari mertua, Taufik harus sowan dahulu ke sesepuh gunung purba agar usahanya kelak sukses. Keduanya menuruti apa yang diinginkan orang tua Marfu'ah. Berangkatlah mereka ke sana. Dan kemudian dengan membawa bekal yang telah disiapkan, berbagai jenis sesembahan macam telur putih, ayam cemani hitam, kepala muda, dan banyak dupa sudah dibawanya. Mereka siap melakukan ritual seperti apapun bentuknya. Pesanan demi pesanan tidak henti-hentinya tiba, baik dari marketplace, daring, hingga jualan di lokasi. Lele ternakan Taufik laku dengan kerasnya. Ia sangat bersyukur dan juga berterima kasih kepada leluhur Gunung Purba itu. Menurut mereka, kesuksesan ternak lele tersebut dapat diraih berkat restu dari penunggu yang dipercaya sebagai leluhur di Gunung Purba. Setiap bulannya pasangan Marfu'ah dan Taufik kerap bersiara ke puncak gunung tersebut. Sekilas pesugihan macam ini bisa juga dibilang bukan pesugihan. Maklum, tidak ada ritual dan amalan khusus yang mesti dilakukan, apalagi tumbal. Inilah yang membuat sepasang suami istri itu yakin bahwa pesugihan yang mereka lakukan tidaklah dilarang agama. Tapi tetap saja, Fik, yang namanya meminta kepada selain Gusti itu ya musyrik, dosa besar. Yo, anggaplah sajalah itu perantara. Jangan repot-repot berpikir tentang agama. Nanti bisa stres kamu. Begitulah perbincangan Taufik dengan Afan saat bertemu di warung depan. Setiap akhir pekan, karena mungkin ya sudah kebanyakan penghasilan, Taufik kerap menghabiskan waktu bermain judi dengan teman-temannya. Tidak besar-besar kok, paling hanya 100-200, kata Taufik kepada istrinya suatu hari menjelaskan jumlah uang yang dipasang judi. Marfu'ah pun tidak banyak berkomentar dengan kebiasaan Taufik. Toh selama ini keuangan mereka tidak begitu terganggu. Selama mereka melakukan ziarah rutin ke Gunung Purba, selama itulah keuangan mereka akan terus baik-baik saja, begitu pikir Marfu'ah. Setiap harinya, Taufik dan Marfu'ah semakin banyak uang. Mobil, perhiasan, renovasi rumah sudah mereka lakukan. Dihitung-hitung sudah hampir 2 tahun mereka melakukan ini. Jualan pun tidak kunjung menurun omsetnya. Karena sudah tidak ada lagi ambisi, semua sudah terbeli, akhirnya uang pendapatan mereka terkadang dibuat foya-foya. Misal Taufik kerap mentraktir minuman keras untuk teman-temannya. Atau Marfu'ah kerap membeli pakaian mahal untuk sekali pakai saja. Sepertinya mereka tidak bernafsu punya anak. Hubungan ranjang mereka sebenarnya baik-baik saja, namun tidak ada gairah sama sekali di antara keduanya untuk meminang bayi. Sudahlah, biar Gusti yang mengatur. Saat ini kan kita sudah bahagia dengan banyaknya uang kita. Betul kan? Gila kamu, Fik, istrimu itu sudah menemanimu selama ini. Masa kamu mau mengkhianatinya begitu saja? Alah, sudahlah, ini kan hanya main-main. Lagi pula istriku sudah bahagia dengan kekayaan yang kita raih saat ini. Aku pula yang memberikannya kekayaan. Perbincangan di meja judi malam itu sedikit panas. Taufik bercerita kepada kawan-kawannya bahwa ia menyukai seorang gadis yang ditemuinya di Gunung Purba beberapa waktu lalu. Mereka bahkan sudah sering bertemu tiap malam Selasa di atas Gunung Purba itu. Tentu saja Marfu'ah tidak tahu menahu soal ini. Taufik diam-diam pergi ke Gunung Purba untuk menemui seorang perempuan pujaan hati barunya. Akhir-akhir ini Marfu'ah memang sudah melihat perilaku Taufik yang tampak tidak biasa. Ia sering kedapatan tertawa-tawa sendiri tanpa sebab, namun Marfu'ah tidak mampu dan tidak mau ambil pusing. Barangkali itu karena kebahagiaan yang mereka dapati sekarang ini.
Apa yang sudah kamu lakukan dengan perempuan itu? Tidak banyak, hanya colek-colek sedikit. Taufik bahkan sudah menceritakan bahwa hubungan perselingkuhannya sudah sampai tahap yang sangat intim. Mungkin hubungan ranjang atau cuma peluk-pelukan. Ia tidak begitu jelas bercerita. Orang dewasa tentu saja sudah paham akan hal itu. Teman-teman badungnya apalagi. Jelas saja mereka tahu apa maksud cerita Taufik. Dalam pikiran mereka, Taufik sudah menduga hingga tahap hubungan intim. Hari itu cerah sebenarnya, tapi tidak bagi Marfu'ah. Ia diberi kabar bahwa Taufik tewas terjatuh dari puncak Gunung Purba. Jasadnya ditemukan di sebuah jurang di Gunung Keramat itu pada Selasa dini hari. Marfu'ah jelas tidak percaya dengan kabar tersebut, hingga ia benar-benar melihat jasad Taufik terbujur kaku di hadapannya di kamar jenazah rumah sakit. Marfu'ah menjerit keras. Ia menangis dan memukul-mukul tangannya ke lantai hingga pingsan. Pihak kepolisian mencatat sebab kematiannya karena kecelakaan murni saking tidak ditemukannya sebab-sebab yang tidak wajar. Polisi melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi. Polisi tidak menemukan satupun hal yang janggal, kecuali pengakuan sang juru kunci Gunung Purba yang tampak seperti orang ngelantur. Itulah akibatnya dari bermain-main dengan penunggu gunung suci ini. Jiwanya dicabut oleh seekor siluman ular karena telah mengikat ikrar pernikahan dengan makhluk dari alam lain. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini, karena dengan itu channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik ya seperti sekarang ini, dan semoga kedepannya menjadi jauh lebih baik lagi. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian pokoknya, dan mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas ya, ataupun juga pembawaan saya terlalu lambat atau mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya akan disadur oleh Manavila atau ditulis oleh Manavila, yang nantinya juga akan saya bacakan di sini seperti cerita ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih, saya tunggu cerita dari kalian. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahannya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.